Kali ini kita akan membahas aktor di dalam teater. Mari kita ketemu tokoh-tokoh teater yang sudah berkecimpung sekian lama di dalam dunia teater. Wah, halo. Senang sekali bertemu teman-teman ini. Aktor acting atau seni peran atau pemeranan. Apa itu? Acting adalah kegiatan menyampaikan cerita dengan cara memerankan tokoh yang ada di dalam cerita itu. Untuk dipertunjukkan di panggung, di layar televisi, juga di film dan media-media yang lain. Ya, orang yang mengerjakan acting itu disebut aktor. Kalau kita menanyakan siapa, maka pertanyaannya adalah orang, kan? Aktor adalah orang yang pekerjaannya melakukan acting, gitu, ya. Nah, apakah acting itu? Acting itu adalah perilaku yang secara sadar dilakukan oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain bahwa dia adalah yang dia lakoni itu. Aktor itu adalah pencipta. Ini perlu saya garis bawahi. Mengapa saya katakan pencipta? Karena kebenaran dalam karya seni adalah kebenaran yang diciptakan. Mengapa saya sampaikan dengan kata diciptakan? Karena inspirasi dasar dari kesenian adalah kehidupan itu sendiri. Nah, teman-teman, mengapakah cerita itu disampaikan dengan cara pemeranan? Ya, supaya menjadi tontonan. Dari tulisan, cerita menjadi tontonan. Dan ketika itu dipertontonkan, diharapkan yang menonton itu meyakini, mempercayai cerita itu, bahwa itu sesuatu yang terjadi betul-betul, gitu. Nah, kalau mereka sudah percaya, lalu penonton akan mengikuti dari awal sampai akhir dengan penuh perhatian. Untuk itu ada 3 hal yang penting sekali, ya teman-teman ya, dalam acting, yaitu 1, ekspresi, 2, penghayatan, 3, sentuhan rasa seni. Nah, ekspresi apa? Ekspresi tampilan cara mengungkapkan sesuatu di batin. Di batin kan? Nggak nampak kan? Menjadi nampak. Maksudnya menjadi dimengerti oleh orang. Misalnya, aku sayang sama kamu. Itu di batin kan? Tapi aku pengen kamu tahu aku sayang sama kamu, maka aku tunjukkan, aku kasih kamu bunga, aku kasih kamu surat cinta, gitu. Itu adalah ekspresi, oke. Nah, sekarang yang kedua adalah penghayatan. Penghayatan adalah, hayat itu apa sih? Hayat adalah hidup. Jadi penghayatan adalah pemberian kehidupan, pemberian hidup. Di dalam acting itu harus terasa hidup. Kalau sampai cuma ekspresi dan penghayatan bisa di mana saja, kapan saja. Misalnya ngajar, misalnya kita sedang ketemu sama teman dan sebagainya, kita bisa aja berakting. Tapi ada 1 acting yang di panggung, yaitu adalah tambahan 1 lagi, yaitu adalah sentuhan rasa seni. Jadi kalau actingnya aktor, itu harus ada sentuhan rasa seni. Nah, sekarang kita lihat betapa pentingnya aktor itu dalam suatu pementasan, dalam suatu penceritaan melalui pemeranan. Karena supaya orang bisa mempercayai bahwa ada cerita begitu ada peristiwa ini dan itu, yang pertama-tama harus bisa dipercaya oleh penonton adalah pelakunya.
Artinya aktornya, pemerannya. Teguh Karya almarhum selalu mengingatkan kami, setiap kali kami mengalukan suatu produksi, dia bilang begini, kalau kamu meminta orang untuk menonton pertunjukanmu, itu berarti kamu sudah menyuruh dia membuang waktu, membuang tenaga, dan kemungkinan besar juga membuang uang. Maka dosa kamu kalau tidak membuat dia puas. Disitulah letak tanggung jawab aktor itu. Dia tumpuan utama dari keberhasilan suatu pementasan. Kita sudah mendengar penjelasan dari tokoh seniman. Kita akan mendengar banyak lagi penjelasan yang menarik dari mereka. Simak terus ya. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri.
Kebun Gizi Wagus, binaan PLN Peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN Peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN Peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Teman-teman sekalian, teater itu adalah ilmu. Karena teater itu adalah intisari pemikiran yang dinaikkan ke panggung menjadi tontonan. Tetapi dalam teater itu, kalau diperhatikan benar, tontonan yang dilihat ternyata mengandung unsur lain, yaitu tuntunan. Ada tuntunan di dalam tontonan itu. Nilai-nilai, kearifan lokal. Dan tiba-tiba setelah tontonan, saya mendapat tuntunan, nah ini yang paling penting. Dan melahirkan tatanan. Nah, teman-teman, boleh saya cerita sedikit ya tentang pengalaman saya. Kita kan teman, saya bukan guru loh, teman. Cuma kebetulan saya jauh lebih tua dari kalian. Nah, saya naik panggung pertama kali main sandiwara ketika saya duduk di kelas 6 SD sehabis ujian. Saya memerankan anak SD yang malas berangkat sekolah dan pura-pura sakit. Nah, itu pertama kali. Ternyata lama-kelamaan saya makin lama makin senang dengan seni acting itu, dengan pemeranan itu, dengan teater dan dengan keaktoran. Jadi, acting itu memberi saya kesempatan untuk berkreasi. Saya merasakan betul itu. Berkreasi menciptakan apa? Pertama, berkreasi menciptakan citra, image, gambaran tentang tokoh yang akan saya mainkan itu. Bagaimana badannya? Bagaimana cara berdirinya, bagaimana cara ngomongnya, bagaimana perangainya, wataknya, bagaimana cara dia berteriak, memanggil temannya di seberang sawah sana, misalnya begitu ya, kalau ada sawah, kalau gedungnya di seberang gedung sana. Nah, itu adalah kesempatan bagi saya untuk membebaskan angan-angan saya, imajinasi saya, dan membayangkan selengkap-lengkapnya tokoh itu. Yang paling susah jadi aktor itu alat ekspresinya bukan cat, bukan kanvas, bukan pulpen tulisan, bukan kayak sastrawan menulis, bukan. Alat kreasinya tuh tubuhnya, sukmanya, pikirannya, mind, body, and soul. Nah, di sini saya punya tubuh, saya punya suara. Tubuh dan suara itu elemen dasar bagi keaktoran, bagi acting. Kalau pemusik memainkan gitar, memainkan biola, memainkan saksofon. Kalau aktor memainkan apa? Kalian memainkan apa, teman-teman? Kalian memainkan, menggunakan tubuh kalian dan suara kalian sendiri. Jadi,
tubuh dan suara itu ibaratnya instrumen musik, pemusiknya siapa? Juga kalian sendiri. Ini hebatnya ya. Jadi aktor itu sekaligus pelaku, pemainnya, tapi juga sekaligus instrumen yang dimainkan. Nah, memang. Jadi kan tadi sudah kita bilang bahwa untuk bisa 3 unsur acting itu adalah ekspresi, penghayatan, dan sentuhan rasa seni kan. Nah, kalau ekspresi itu ada 3, yaitu wajah, suara, dan gerak. Wajah dan gerak itu adalah tubuh. Ya kan? Wajah. Misalnya orang kalau marah gimana? Orang kalau misalnya orang kalau sedih gimana? Orang kalau jatuh cinta bagaimana gitu kan? Nah, itu adalah wajah. Terus sudah itu tubuhnya kemudian bagaimana? Dia akan mendekat atau akan menjauh. Kalau dia senang, dia secara dia tidak sadar dia akan mendekat. Gitu. Kalau dia tidak senang, dia secara tidak sadar pun dia akan gitu kan? Nah, itu gerak tubuh. Sekarang suara. Ya, suara juga begitu. Walaupun aku sudah 71 tahun, tapi ketika aku disuruh membacakan surat, maka aku harus membuat nada suaraku seperti gadis. Bukan lagi sebagai nenek-nenek gini. Mungkin tidak bisa lagi aku merubah vibrasi suaraku yang sudah nenek-nenek, tapi mungkin dengan intonasi. Telah ku baca suratmu sayang. Kenapa suara itu penting bagi seorang aktor? Karena suara itu adalah salah satu dari alat komunikasi. Bagaimana kita ingin mengkomunikasikan sesuatu yang kita lakoni ini kepada para pemirsa sehingga mereka bisa yakin bahwa oh iya dia adalah melakoni ini. Nah, sehingga dengan demikian aktor yang paling berat di Indonesia, teman-teman, sebelum kita menjadi aktor, kita harus mengenali 360 ethnical group. Munya uranya. Kamu kahak mepisah dengan orang-orang yang ketanya kata. Punca buatnya karena nak KPKP penjajah yang kaji repah kemerdekaan tanya. Saya jadi Tengku Umar, saya harus tidak boleh berlogat Jawa. Saya harus menggunakan logat Aceh. Saya menjadi Jayaprana. Teh saya harus beda sama tehnya orang Jogja. Dialek saya selalu melakukannya. Misalnya ketika saya jadi dalam memainkan Bila Malam Bertambah Malamnya Putu Wijaya, ya saya jadi perempuan Bali ya. Jadi saya marah-marahnya juga marah-marah Bali. Kengken iki. Nah, itu saya sampai harus kemudian bertanya kepada orang Bali aslinya atau kepada Putu Wijayanya, bagaimana biasanya mereka? Vokal, arah, bahasa, tekanan, diksi, intonasi penting. Bakat yang dikaruniai oleh Tuhan itu bisa lepas dari kondisi fisik kita, bisa lepas dari kondisi apapun juga yang kita miliki. Jangan merasa terbebani oleh ketidaksempurnaan tubuh kita. Banyak sekali contoh-contohnya ya kan, yang orang yang bisu tuli tapi bisa berakting dengan luar biasa. Banyak sekali pemain-pemain hebat yang juga duduk di kursi roda. Teman-teman sudah menyimak apa yang dijelaskan oleh para tokoh teater tadi. Bagi teman-teman yang berminat ingin menjadi aktor dan berminat mempelajari seni peran, semoga memperdalam seni peran itu dengan lebih baik. Nah, kita akan belajar dari mereka lebih lanjut. Simak terus ya. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri.
Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Teman-teman, kita sudah bicara tadi tentang tubuh dan suara sebagai instrumen kita. Tubuh dan suara itu dua hal yang sifatnya lahiriah. Ada lagi perangkat keaktoran kita yang tidak lahiriah, melainkan batiniah. Tahu, teman-teman? Satu, pikiran, pikir. Dua, perasaan atau rasa. Tokoh yang akan kita perankan itu tentu saja bukan hanya tubuh dan suaranya, tapi tokoh itu pun seperti kita dalam kehidupan sehari-hari menggunakan rasa dan pikirnya. Nah, jadi rasa dan pikir seorang aktor juga merupakan perangkat dasar dalam keaktoran, dalam seni acting. Jadi dua-duanya perlu disiapkan, perlu juga dilatih, teman-teman. Sikap itu terdiri dari 3 komponen, 3 hal. Pikiran, perasaan, kemudian action. Nggak mungkin kita bisa action kalau kita nggak tahu kita itu siapa, kita itu apa, sedang di mana, sedang ngapain, terus ceritanya apa, nggak mungkin. Makanya pikiran kita itu, skema di dalam otak kita tuh harus penuh tentang siapa, apa, istilahnya tuh kalau dalam ilmu komunikasinya adalah 5W1H. Who, siapa dia, what, apa dia, when, di manakah itu terjadi, kenapa, why, kenapa itu terjadi, terus kemudian kapan itu terjadi, where. Jadi 5W, kemudian bagaimana, how, 5W1H. Itu kita harus tahu, ini lengkap nih di sini. Itu pentingnya pikiran. Loh, masa berpikir perlu dilatih? Oh iya, perlu. Pikiran perlu diasah, antara lain dengan banyak membaca. Membaca, mencerna makna bacaan, ya, menafsirkan, dan usahakan untuk selalu setiap kali
meningkatkan kesulitan bahan bacaan kalian. Jangan baca yang mudah-mudah terus. Sedikit demi sedikit, lebih sulit lagi. Gitu. Itu salah satu cara yang penting untuk melatih, menyiapkan pikiran kita. Dan juga, cobalah selalu kritis dan selalu bertanya mengapa setiap kali. Apapun yang kalian hadapi, keadaan apapun, coba tanyakan mengapa. Jangan takut menanyakan mengapa dan jangan takut mencoba mencari jawabannya sampai sejauh-jauhnya. Itu akan membuat pikiranmu, pikiran kalian, pikiran saya juga menjadi lebih tajam dan lebih siap untuk dipergunakan. Saya kalau tanya tentang latihan melatih rasa adalah itu saya begitu peran itu saya terima, maka kira-kira 3/4 hidup saya adalah untuk itu. Dan kemudian saya serapi apa yang ada di sekeliling saya serapi, saya tangkap, saya simpan, kemudian saya gulat seperti saya mendapatkan ingredients bumbu-bumbuan baru, kemudian saya bikin ramuannya di dalam sini, kemudian oke, saya akan menampilkannya seperti ini. Lalu kemudian saya akan tanyakan kepada sutradaranya, setuju nggak kalau saya melakukannya seperti ini? Apakah rasa juga perlu disiapkan, perlu dilatih? Oh iya, tentu saja. Ada loh orang yang takut merasakan dan pura-pura tidak merasakan, ya kan? Nah, kalau mau jadi aktor, jangan takut merasakan, justru ditekuni itu perasaan ini. Coba, berapa macam perasaan yang bisa kalian alami? Bisa tidak membedakan antara jengkel, marah, benci? Bisa tidak? Bisakah? Atau menurut teman-teman sama saja rasa sayangmu pada adikmu dan rasa sayangmu pada teman sebayamu? Sama tidak? Dan rasa sayangmu pada kucingmu? Sayang, sama tidak? Atau beda? Bedanya di mana? Samanya di mana? Nah, yang seperti itu kalian cermati. Itu memperhalus daya perasaanmu, daya perasaan kita yang pada saatnya pasti bermanfaat dalam kerja, dalam kegiatan pemeranan. Bagaimana teman-teman? Menarik kan soal aktor dan keaktoran. Kalau teman-teman menyimak terus, teman-teman akan menemukan sebuah proses yang menarik untuk keaktoran. Sungguh sebuah proses yang kalau kita melakukan dengan senang hati, kita akan mendapatkan banyak hal yang menarik. Di kelas-kelas selanjutnya, teman-teman akan menemukan hal-hal yang menarik soal aktor dan keaktoran itu. Semoga proses belajar ini akan menyenangkan, karena seni itu memang menyenangkan. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal.
Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal.